Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dalam pembahasan khotbah kita. Khususnya saya akan membawakan khotbah Natal, yaitu menjadi tema Natal PGI dan KWI pada tahun 2024. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema umum PGI untuk Natal tahun 2024 tertulis dari Lukas pasal 2 ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian firman Tuhan. Tetapi tema umum yang ditawarkan oleh PGI dan KWI disepakati bersama untuk boleh direnungkan bersama oleh setiap insan dalam perayaan Natal tahun ini adalah dengan kalimat yang sangat singkat yang perlu kita renungkan, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah bagian dari peristiwa pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu penyelamat dunia. Dan rangkaian peristiwa itu adalah menunjukkan begitu besarnya karya Allah yang mengambil rupa manusia, yang merendahkan diri dalam rupa yang hina. Ini pula lah yang menjadi sebuah wujud dari kesempurnaan, belas kasihan dan karunia Allah yang sungguh nyata bagi seluruh dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dalam merayakan Natal sesungguhnya tidak semata-mata memperingati tentang kelahiran Yesus, tetapi kita memperingati kasih karunia Allah yang begitu sempurna melalui kedatangan Yesus, anaknya itu ke dunia ini, lahir. Sekaligus kita juga meresapi dan merenungkan tentang tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Bukan hanya sekedar lahir, tetapi dia hidup, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Sebab Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mau kaitkan dengan perkataan Paulus dalam 1 Korintus 15 pada ayat 14 dikatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu." Bapak Ibu, kita juga mau mengkaitkan hal ini bahwa tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, sesungguhnya pengharapan kita tidaklah memiliki arti. Sebab dari kematian dan kebangkitan Yesuslah wujud nyata keselamatan bagi manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sekali lagi Natal tidak semata-mata hanya membahas tentang kelahiran Yesus,
Tetapi Natal adalah serangkaian wujud kesempurnaan kasih karunia Allah yang telah menjadi manusia, yaitu dalam diri Yesus yang Dia berikan seutuhnya kepada dunia ini, lahir, mati, dan bangkit. Justru hal itulah yang pada akhirnya membuat kita harus merasakan sukacita. Karena inisiatif Allah akan karya terbesarnya itu, kita wajib bersukacita untuk kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama sekali harus kita renungkan dalam merayakan setiap perayaan Natal. Jadi perayaan Natal sekali lagi bukan semata-mata hanya membahas tentang kelahiran Yesus. Benar, Natal adalah memperingati kelahiran Yesus, benar. Tetapi kita harus tetap mengaitkannya tentang karya terbesar Allah selanjutnya melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang menghapus seluruh dosa-dosa manusia, pelanggaran-pelanggaran manusia, dan segala hal yang membuat sebelumnya manusia dan Allah jauh karena dosa-dosa manusia. Tetapi kedatangan Immanuel, kedatangan Yesus yang tadinya Allah dan manusia jauh sekali transenden karena dosa-dosa manusia, tetapi Yesus datang dalam rupa manusia. Akhirnya manusia dan Allah berdamai. Kedatangan Yesus membawa perdamaian antara Allah dengan manusia yang Dia ciptakan itu. Kita menjadi berdamai dengan Allah karena Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Ibu, mari kita kembali ke pembahasan tentang khotbah kita, tema kita. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Kita sudah tahu bahwa ini adalah berita yang pertama sekali, dan para gembala adalah orang-orang yang pertama sekali mendengar berita sukacita besar yang dibawa oleh para malaikat kepada mereka di saat mereka berada di padang untuk menjaga kawanan ternak di waktu malam. Mereka adalah, para gembala adalah orang-orang yang pertama sekali mendengar kabar sukacita besar. Walaupun kita mengetahui bahwa tertulis di sana dikatakan jangan takut. Karena memang posisi mereka di malam itu pada kondisi padang yang sangat sunyi, yang sangat gelap. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemudian ada bersinar kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan, dikatakan di ayat 8. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus ini sekali lagi diberitakan kepada kaum yang tidak begitu diperhitungkan. Para gembala, petani, orang-orang yang tidak memiliki hal yang perlu mereka andalkan. Sebelah mata, dipandang sebelah mata, sesungguhnya menunjukkan sebuah kerendahan hati, sebuah kebesaran hati dari Allah yang turun tangan di tempat yang hina. Lahir seorang bayi, Yesus Kristus, yang sudah Dia wartakan sebelumnya, yang sudah Dia beritakan sebelumnya kepada Maria di dalam Lukas 1.
maka sesungguhnya ini bukanlah nubuatan lagi. Ini hanya sebuah pemberitaan yang luar biasa melalui orang yang tidak dipandang oleh kekuasaan Romawi pada waktu itu. Mereka tinggal di padang, mereka tidak ada apa-apanya, mereka menurut kehidupan pada waktu itu, para gembala bukanlah termasuk orang yang berpengaruh, tetapi orang yang rendah, orang yang hina. Bahkan mereka tinggal di penjagaan domba di padang. Tetapi mengapa mereka takut? Wajar saja mereka takut, karena dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu, mereka itu, para gembala, petani, dan lain sebagainya yang tidak mendapat pengaruh, tidak diperhatikan oleh kepemimpinan Romawi, pemerintahan Romawi. Yang ada adalah orang-orang kaya yang boleh bergabung, yang boleh menyatu, dan boleh berkolaborasi, bekerja sama dengan Herodes. Jadi wajar saja mereka takut. Jangan-jangan yang datang itu, yang berdiri di depan mereka adalah orang-orang yang ingin membuat mereka semakin menderita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada firman yang disampaikan oleh para malaikat bagi mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka perkataan itu menekankan bahwa para gembala patut menerima kabar sukacita. Ketakutan mereka, kegelisahan mereka tentu dihanguskan oleh berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Jangan takut. Semua orang berhak bersukacita dengan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Perkataan itu juga menekankan bagi kita juga, dalam kerendahan atau dalam posisi kondisi kita, apapun siapapun kita, dunia ini, kesukaan besar bagi seluruh bangsa telah datang bagi kita. Maka tidak ada bedanya kita bagi orang lain dari orang lain. Mungkin secara khusus saya bawakan ini dalam khotbah perayaan Natal pasien-pasien hemodialisa atau cuci darah, karena kebetulan saya juga cuci darah. Dan hari ini tanggal 15 Desember 2024 kami akan merayakan bersama-sama Natal para pasien hemodialisa atau HD, cuci darah bersama dengan keluarga dan rumah sakit Pita Insani. Firman Tuhan ini menekankan bagi kita, siapa saja, bahwa kesukaan besar telah datang ke dunia ini untuk seluruh bumi, termasuk bagi orang-orang sakit, termasuk bagi orang-orang yang sedang dalam pergumulan, termasuk bagi semua orang, baik dalam kondisi sehat, sakit, bahagia, duka cita, atau apapun pergumulan hidupnya. Firman Tuhan ini tentang kelahiran Yesus adalah kesukaan besar bagi seluruh dunia. Bagi kita juga merupakan kesukaan besar. Kelahiran Yesus Kristus penyelamat itu adalah kesukaan besar. Jadi jangan takut menghadapi dunia ini. Jangan takut menghadapi pergumulan, karena bersama Tuhan kita mampu melewatinya. Itu hal yang pertama. Melalui firman ini kita mendapatkan satu kabar baik, kesukaan besar bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Maka bersukacitalah menyambut berita ini. Bersukacitalah dalam merayakan Natal ini. Natal ini membawa kesukaan besar bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika para malaikat mampu mengatakan kabar itu, bahwa inilah tandanya
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Ada satu tanda bahwa bayi itu, sang penyelamat itu akan dibungkus dengan kain, dibungkus dengan lampin, dan terbaring di palungan di tempat yang hina. Itu berita yang sungguh-sungguh mengejutkan sebenarnya, tetapi kelanjutannya, walaupun di tempat yang hina di dalam palungan dibungkus dengan lampin, tetapi bala tentara atau para malaikat berani dengan sungguh-sungguh mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi yang kedua mau mengatakan bahwa berita kesukaan itu dilanjutkan dengan walaupun lahir di tempat yang hina, dibungkus dengan lampin dan dalam palungan, tanda dari kerendahan hati Allah yang turun tangan menjadi manusia, tetapi ada kemuliaan di sana. Ada kemuliaan bagi Allah. Bukan karena tempat yang rendah, tempat yang hina, maka menjadi hina. Tetapi itu menandakan kerendahan hati, menjadi kemuliaan Allah yang maha tinggi. Dan dengan kerendahan hati Allah menjadi manusia, di dalam diri Yesus Kristus, nyatalah seharusnya setiap manusia harus mendapatkan damai sejahtera. Yang dicari di dalam dunia adalah damai sejahtera. Maka kita pun harus mampu mengatakan dalam kehidupan kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kita harus berlomba-lomba berkenan kepada Allah sehingga kita mendapat damai sejahtera dan Allah dipermuliakan. Lalu kita masuk kepada hal yang ketiga. Ini yang berhubungan dengan tema kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada keinginan, ada kerinduan, ada penasaran tentang berita yang disampaikan para malaikat itu. Lalu hal yang kedua ini sesungguhnya kita pun harus memilikinya. Kita harus punya kerinduan, kita harus punya keinginan, dan kita harus penasaran tentang kelahiran Sang Juru Selamat bagi kita. Kita harus rindu, kita harus ingin segera ke sana untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan oleh malaikat. Seperti yang diberitakan melalui pemberitaan firman ini. Tidak ada keraguan bagi mereka. Dengan tulus hati mereka, dengan betul-betul tanpa ragu-ragu mereka berniat untuk pergi melihat apa yang menjadi berita kesukaan besar bagi seluruh dunia itu. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati para gembala yang percaya sepenuhnya kepada ucapan para malaikat itu menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada berita kesukaan besar yang disampaikan itu. Karena itu yang harus kita tiru sekali lagi. Kerendahan hati, keinginan, kerinduan, dan jiwa penasaran ingin melihat sungguh-sungguh dengan mata kepala mereka sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bergerak. Mereka bergerak. Mereka memiliki satu tekad yang bulat bahwa tidak cukup hanya mendengar. Tetapi mereka ingin melihat dan mengalami sendiri, mempersaksikan tentang kelahiran Juru Selamat itu. Ingin melihat dan mengalami sendiri
turut bersama-sama di dalam kesukaan besar itu. Bapak Ibu, hal yang ketiga ini untuk kita semua. Bagaimana kita sudah sering sekali mendengar tentang kelahiran Juru Selamat. Sudah cukup sering kita mendengarkan tentang bagaimana Yesus itu lahir, mati dan bangkit untuk manusia. Sudah terlalu sering kita mendengar bahkan di perayaan-perayaan Natal di tahun ini sampai tanggal 15. Barangkali ada banyak perayaan-perayaan Natal yang sudah kita ikuti. Janganlah kiranya itu menjadi sebuah seremonial, menjadi sebuah ritual yang hanya lewat begitu saja. Tetapi dari setiap peristiwa yang kita jalani dalam hidup kita, termasuk merayakan Natal, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak cukup hanya mendengar Yesus lahir. Kita tidak cukup hanya mendengar khotbah-khotbah yang begitu luar biasa. Kita tidak cukup hanya menyanyikan tentang di Bethlehem do tubuh. Kita tidak cukup hanya menyanyikan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita tidak cukup hanya mendengarkan atau menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita tidak cukup hanya menyanyikan Hai mari berhimpun dan bersuka cita. Kita sorga bergema. Tidak cukup hanya menyanyikan itu. Tidak cukup hanya mendengar. Tetapi harus merasakan, melihat langsung Yesus Kristus dengan karya kekuasaannya di dalam kehidupan kita. Yang terus bergerak di dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kuasa di dalam hidup kita menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak yang menampilkan bahwa Yesus lahir di kehidupanku. Yesus lahir di setiap pergumulan hidupku. Maka dia memberikan bagi kita satu harapan yang baru bahwa kita akan jauh dari ketakutan, kebingungan, keporak-porandaan hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang kepada Yesus itu. Kita harus punya kerinduan, kita harus punya keinginan, kita harus terus ingin tidak hanya cukup melihat, tetapi mendengar dan mengalami Sang Yesus Juru Selamat. Menjadi Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dalam sakit atau susah, dalam senang atau berkecukupan, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam hal apapun pergumulan kita, sukacita, duka cita atau apa saja. Yesus itu selalu ada. Yesus selalu lahir dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem yang dimaksud di sini tidak semata-mata kita harus pergi secara geografis, pergi ke Bethlehem. Barangkali mungkin ada yang sudah pernah berangkat ke Bethlehem, ke Yerusalem untuk melihat hal-hal yang menjadi arkeologi atau bukti sejarah tentang semuanya itu. Dan itu benar-benar terjadi. Silahkan jika kita masih bisa, puji Tuhan, puji syukur jika ada di antara kita yang boleh pergi ke sana. Secara geografis pergi ke sana, secara fisik pergi ke sana untuk melihat bukti nyata tentang bukti-bukti sejarah yang sudah dituliskan di Alkitab ini. Tetapi kita sungguh menyadari bahwa berkat bagi kita semua berbeda-beda. Maka tidak harus pergi ke Bethlehem. Tetapi Bethlehem yang pada saat ini adalah tempat kelahiran Yesus. Hati kita, kehidupan ini, dunia ini, Yesus sudah lahir di sini, di hati kita. Maka terimalah pengalaman hidup bersama Yesus yang sudah hidup itu. Lihat, tidak cukup hanya mendengar, tapi buktikan Yesus sudah lahir di hatimu. Yesus sudah lahir di dunia ini. Itulah kesukaan besar bagi seluruh dunia. Itulah yang menjadi kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Itu pula lah yang membawa damai sejahtera bagi kita, setiap manusia yang berkenan kepadanya. Dan tidak cukup hanya melihat, tetapi mari mendengar dan mengalami bersama
kelahiran Yesus yang berkuasa dalam hidup kita melahirkan energi, melahirkan semangat yang baru. Sekali lagi, baik untuk orang sakit, untuk orang sehat, untuk orang yang bersuka cita, untuk orang yang berduka cita, mengalami pergumulan atau mengalami pertentangan, mengalami ketakutan dan kegelisahan, mengalami keporak-porandaan hidupnya baik di tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, atau di tengah-tengah gereja. Jangan takut, Yesus datang untuk membawa damai sejahtera melalui kelahirannya, kematian, dan kebangkitannya. Kita menjadi orang-orang yang terberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sukacita besar bagi seluruh bangsa, bagi kami. Dengan kondisi apapun kami mau menerima sukacita besar itu, kelahiran juru selamat itu, Yesus Kristus. Maka kami akan berani mengucapkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kami, bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Kami berkerinduan Tuhan, berkeinginan Tuhan, tidak cukup hanya mendengar tentang Engkau, tapi kami mau melihat dan menyambut Engkau di hati kami, mengalami sendiri kelahiran Yesus dalam kehidupan kami. Berkuasalah ya Tuhan, berkuasalah dalam kehidupan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.